Halo cuy, kali ini gue mau sharing seputar project sampingan yang lagi gue garap. Dan ini adalah drone quadcopter yang ukurannya gede banget ya guys, 10 inci. Dan otak utamanya itu cuma pakai microcontroller sekecil ini. Project ini mungkin bisa dijadiin ide skripsi buat kalian yang lagi kuliah di semester akhir. Cocok lah buat para veteran dan kuncen kampus semua ya guys. Atau kalian yang lagi nyari ide buat ngerjain tugas besar di sekolah, ataupun buat kalian yang cuma iseng pengen ngulik aja kayak gue gabut gini. Nah, kayaknya itu cocok banget deh. Drone ini berbasis microcontroller Arduino dengan beberapa part DJI clone yang gua rakit di sini ya, dan dengan menggunakan microcontroller macam kayak ginian, itu bisa membuat drone-nya punya capability fitur yang sangat luas untuk kita bisa tambahin berbagai macam sensor sesuai dengan imajinasi dan logika yang kita punya. Contoh fitur yang bisa kita extend beberapa diantaranya kayak lu bisa ngontrol drone-nya via aplikasi di HP kayak punya DJI, atau bahkan lu mau ngontrol drone-nya via web browser pakai IP itu juga bisa bikin autonomous navigation alias terbang otomatis tanpa pilot, menentukan titik kayak macam apa disebutnya waypoint mission kayak gitu, itu bisa juga. Object detection, object avoidance, menghindar dari environment sekitar, kalau ada tembok, kalau ada orang kayak gitu-gitu, itu bisa juga pastinya. Dan bisa dipakai juga untuk pendeteksi kebakaran, misalnya membantu para pemadam kebakaran nyebor api yang begitu besarnya mungkin ya kalau kitanya jago sih ya. Terus juga bisa dibuat untuk penyebar pupuk di kebun-kebun lah, yang kayak gitu-gitulah. Banyak banget ya sebenarnya untuk Arduino, dia bisa difungsikan berbagai macam kebutuhan. Dan project Arduino drone ini bukanlah hal baru, karena kalian bisa lihat sendiri di YouTube itu udah banyak banget. Ada bule-bule lah, orang India lah, orang Indonesia pun bahkan ada juga yang membuat hal serupa, tentu dengan kostumisasi mereka sendiri berdasarkan logiknya mereka, imajinasinya mereka. Ada yang pakai firmware open source, ada yang bikin firmware-nya sendiri, ada yang masang modul A, modul B, modul C. Dan ya ini gue bilang makanya capability-nya luas banget sih. Dan ya jujur, karena gue bukan anak robotik juga, bukan anak elektro juga, jadi hal ginian bagi gue rasa sih nggak telat lah. Walaupun umur gue udah kepala 3, tapi it's okay untuk belajar hal baru di luar dunia web development. Nggak ada salahnya juga karena tetap berkaitan dengan dunia coding. Jadi ya gue tetap demen aja jalanin ya guys. Cuma karena goals pertama gue adalah yang penting terbang dan yang penting hasil ngoding sendiri, jadi gue ngambil bare minimum untuk elektroniknya. Karena sebelumnya gue udah ngancurin beberapa microcontroller kayak ESP dan Arduino, maka gue putuskan untuk memilih versi budgetnya aja supaya meminimalisir biaya pastinya. Jadi di sini gue pilih microcontroller yang murah meriah, yaitu LGT32. Ini bukan Arduino ataupun ESP32, tapi sih secara sintaks masih sama-sama aja pakai C untuk bahasanya. Dan harganya cuma 30 ribuan, cocok untuk eksperimen di awal. Jadi kalau gagal nggak gitu bikin sakit hati gitu guys. Dan microcontroller kayak gini kan memang biasanya pakai bahasa C gitu ya, atau bisa juga pakai MicroPython. Sebenarnya bisa juga pakai JavaScript, tapi kurang oke lah ya kalau pakai JavaScript untuk mainan hardware kayak beginian. Dan gua pun bukan keluarga si family gitu. Yang lu tahu sebelumnya kan gua anak web gitu ya, lebih main di JavaScript. Dan kalau anak JavaScript main sih kayaknya lu bakal bisa nebak sendiri lah, mana iya kita ngerti yang namanya free memory ya kan. Dan karena gua gak pakai hardware yang memang khusus dirancang buat rakitan drone macam flight controller yang biasanya gua punya, maka di sini codingan kita lah yang paling krusial dan harus benar-benar safety. Gimana caranya si Arduino ini bisa berperan sebagai flight controller untuk dijadikan otak kendali drone-nya. Dan untuk modul yang gua pakai di sini cuma 2 biji ya, karena sesuai goals bare minimum gitu, yang penting bisa terbang. Ini gyronya gua pakai MPU 6050 standar yang harganya 15.000 apa 20.000 gitu. Dan ya ini udah pasti berperan sebagai auto leveling angle gitu untuk stabilisasi otomatis, dan itu tentu harus kita coding juga nanti. Nggak bisa tiba-tiba otomatis terbang dengan aman dan stabil gitu. Dan ini modul satu lagi buat nangkep input dari remote control. Di sini gua pakai Fly Sky. Ini remote jadul gitu ya, tapi ya gak apa-apa lah pakai yang ada gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa pakai SP32 wireless gitu kayak AP mode yang ada di SP32, atau pakai IP ngontrolnya, tapi aduh itu susah juga sih masukin codingannya, jadi berantakan apa namanya ya, timingnya tuh itu yang harus kita perhatiin. Jadi blok kode yang udah kita buat tuh harus apa ya, harus di manage kalau di C, karena kalau enggak bisa bentrok dan malah membuat hardwarenya pusing sendiri. Ini kita mau jalanin perintah yang mana dulu, nah kayak gitu tuh, itu kesulitannya tuh.
Wiring dan solderannya pun kalian bisa lihat di sini masih berantakan, tapi gak apa-apa lah ya karena gua mau fokus develop softwarenya. Itu yang gua rasa lumayan membutuhkan waktu dan extra effort sih di softwarenya. Soalnya kalau salah ngoding sedikit, drone-nya bisa kejang-kejang, bisa jungkir balik sendiri, bahkan gak bisa terbang sama sekali. Dan harus kita remake lagi kode-kodenya, dan itu bikin males sih. Belum lagi proses tuningnya, colok cabut, ubah variabel. Itu yang paling bikin capek. Kalau untuk proses perakitan hardware-nya sih kayaknya bagi gua pribadi nggak begitu nemu masalah ya, karena konsep gua yang penting nempel dulu dan bisa terbang. So mending sekarang kita langsung ke lapang aja buat ngetes hasil codingan terakhir yang udah gua bikin. Di sini udah well atau belum, gue juga penasaran. Mari kita cus ke lapang. Oke. Kita pasang baterai dulu ya guys. Ini gua pakai baterai bekas drone gua yang biasanya seperti ini, tapi tempatnya nggak ada yang muat di sini nih. Kalian bisa lihat nih nggak muat guys ya. Nggak tahu ini juga depannya mana belakangnya mana, gua juga nggak tahu guys. Nggak apa-apa lah, coba dulu ya. Ntar masalah bener guys. Gimana nanti dah, ini di lapang kan kosong ya. Nah kayak gini aja deh. Aman kayaknya mah nih. Ini kita pakai converter dulu. Harusnya sih baterainya bukan yang ini ya, tapi gue penasaran pengen coba yang ini. Hai, sekarang kita coba nyalain remote-nya. Ini remote juga remote murah ya, zaman dulu banget nih, 2010 2012 kayaknya nih. Oke. Sip, udah nyala semuanya. Mari kita kalibrasi dulu. Jadi pertama kali dicolokin tuh bakal langsung terkalibrasi gyronya, sensor untuk stabilisasinya. Nah, dia bakal tutut 8 detik apa 5 detik ya, gue lupa nyetingnya. 8 detik. Ntar langsung tininit, langsung gitu. Dah, mari kita mundur guys. Silahkan dilihat saja drone-nya. Oke, gua posisi di sini ya, karena gua juga takut nih, nggak tahu ngadepnya dia kemana. Kita coba nyalain, oke? Wah, agak serem guys. Depannya mana ya? Akhirnya drone-nya bisa terbang dan juga cukup nyaman buat dikontrol. Walaupun ada beberapa kendala yang gua temui di sini. Yang pertama, vibration. Jadi putaran yang dihasilkan dari motor itu membuat drone-nya bergetar banget. Ditambah lagi dengan kondisi propeller atau baling-baling yang udah nggak bagus karena bekas jatuh-jatuh guys. Yang udah pasti efeknya membuat modul gyro bekerja ekstra untuk menyetabilkan drone-nya. Sehingga nyambung lagi ke permasalahan yang kedua. Emang nggak ada habisnya nih masalah bikin beginian nih. Permasalahan yang kedua, sintaks untuk sistem auto leveling yang berkaitan dengan gyro gue ini terlalu overshoot. Jadi bikin respon input dari remote itu lambat, tapi drone-nya bereaksi dengan cepat. Jadi ketika belok terlalu tajam, agak sedikit lama untuk drone-nya bisa balik ke posisi awal atau sistem stabilisasinya nggak oke. Ditambah lagi dengan getaran yang dihasilkan dari dinamo motornya ke frame, itu bikin sensitivitas dari gyro jadi ngaco dan drone-nya jadi berebet kayak motor belum servis. Lu bisa dengerin suaranya kayak begini. Nah, mantap kan? Dan ada beberapa solusi untuk menangani masalah tersebut. Namanya masalah seharusnya selalu ada solusinya, ya kan? Walaupun belum tentu optimal. Yang pertama, gua coba tambahin solasi di area baling-baling yang udah nggak bagus ini. Fungsinya supaya bisa meredam sedikit getaran. Dan tentu gua melakukan tuning kembali di variabel PID controller yang ada di codingan gua. Jadi bikin drone dengan sintaks sendiri ini kita harus cukup paham dan mengerti konsep error state di modul gyro. Dan melakukan tuning dengan algoritma sistem kendali yang namanya PID guys, atau Proportional Integral Derivative, yang gak akan gue jelasin panjang lebar di sini tentunya karena itu cukup memusingkan dan melelahkan guys. Silahkan kalian cari sendiri di YouTube, tuh banyak banget yang bahas seputar algoritma PID controller itu bekerja seperti apa. Tapi intinya kalau dari gue pribadi supaya kalian cukup mudah untuk mencernanya, intinya di sini kita nge-track secara terus-menerus buat ngitung nilai error dari posisi drone-nya dan memberikan nilai koreksi secara langsung ke sistem supaya si drone-nya itu bisa stabil. Tentu lewat variabel-variabel yang kita tentukan sendiri, variabel P, variabel I, variabel D, maka disebut PID. Kayak gitu guys. Masih pusing juga ya.
Alhasil setelah melakukan troubleshooting dan tuning, gua coba terbangin lagi dan hasilnya cukup lebih baik daripada sebelumnya. Dari sini gua bisa memake sure bahwa kode yang gua buat ini udah work dengan cukup baik. Tinggal gua ganti part yang udah jelek kayak macam baling-baling, sekalian dengan motornya juga. Cuma karena untuk motor tuh harganya lumayan ya, satu bijinya tuh 100 ribuan lah kurang lebih ya. Itu tuh udah cukup murah sebenarnya di dunia perdronan untuk harga motor 100 ribuan gitu. Ya intinya supaya drone-nya bisa fresh lagi harus replace part yang udah jelek sih, kayak motor, baling, dan mungkin frame kalau ada yang udah udah nggak bagus lagi tuh bahan-bahannya, mungkin ada yang kejedot atau apa gitu ya, itu harus di replace kalau codingannya udah yakin bagus gitu. Biar gua nggak nebak-nebak lagi ini error dari mana, apakah dari codingan gua atau dari drone-nya itu sendiri, dari frame-nya nggak bener atau nggak proporsional, atau bahkan dari baling, atau bahkan dari motor, atau bahkan dari hal lainnya, dari baterai juga bisa ya kan. Jadi banyak banget yang harus di troubleshoot di sini. Memang cukup memusingkan proyeknya. Gua rasa dengan sistem drone bare minimum seperti ini kayaknya udah cukup bisa dijadiin tugas akhir sekolah nggak sih gitu ya, atau mungkin tugas kuliah atau skripsi bahkan. Apalagi kalau ditambah lu integrasiin atau implementasiin modul-modul lainnya macam apa tuh namanya ya, gue lupa lagi, ultrasonic atau peer sensor atau apapun sensor itu, biar lebih challenging lagi. Itu kayaknya bisa lah dipakai untuk kompetisi mah mungkin ya. Tapi di proyekan ini sekali lagi gue cuma ngetes doang ya. Ya kedepannya sih gue pengen belajar bahasa C-nya terlebih dahulu sampai dalam gitu, biar bisa bikin sintaks yang lebih safety dan efisien udah pasti. Karena gue yakin seberapa mahal hardware yang kalian punya, kalau ngodingnya nggak bener, nggak ngerti bahasanya gitu, nggak bersahabat lu dengan si pemrogramannya, ya kayak percuma juga. Itu mau 5 juta harga satu motor, 1 juta harga baling-baling, ya nggak akan bisa tuh, malah bikin hardwarenya jadi pada rusak, sayang uang guys. Goals berikutnya mungkin dari gue sih lebih pengen ngetuning drone-nya supaya lebih aman aja, lebih aman dan nyaman gitu. Baru dari situ gue bisa ngulik beberapa penerapan modul lainnya untuk fitur-fitur macam obstacle avoidance atau menghindar dari objek, GPS navigation, dan path mapping, biar drone-nya bisa terbang otomatis gitu ya, tanpa pilot. Tapi ya ngapain juga ya kalau nggak ada benefitnya gitu. Harusnya sih bisa nerbangin otomatis tanpa pilot sekaligus menyebar pupuk atau apa gitu untuk sistem kebun dan lain-lain lah, seperti itu pengennya mah gitu ya. Tapi udah membutuhkan waktu dan biaya pastinya. Mungkin mulai dari hal-hal kecil deh, kayak sensor sonar yang murah-murah dulu aja gitu ya, telemetri, atau macam cek voltase baterai yang tersisa gitu. Kayak gituan aja gue belum ada guys gitu ya. Jadi kayaknya mau coba hal-hal kecil dulu deh, biar bisa monitoring performa drone-nya atau nyeting langsung drone-nya tanpa harus colok ke laptop, biar mempermudah proses development drone itu sendiri. Dan bahkan di remote kontrolnya pun gue belum tambahin fungsi-fungsi di codingannya untuk bisa berinteraksi dengan tombol lain selain 2 joystick ini. Jadi banyak tombol di remote-nya yang belum ada fungsinya sama sekali. Gue baru detect 2 joystick doang di sintaksnya, itu pun codingannya udah semrawut pusing gitu ya. Belum ini tombol-tombol pilot lainnya. Aduh gila dah ini project memang. Jadi kesimpulannya memang ini banyak possibility yang bisa kalian lakukan di sini mah ya. Kalian bisa ngoding apapun terserah sesuai dengan nalar kalian aja itu mah. Apalagi kalau kalian dibantu pakai AI gitu kayak ChatGPT dan lain-lain, itu bisa mempermudah proses development. Tapi tetap ya butuh tanggung jawab kita sendiri sebagai seorang developernya gitu. Nggak bisa nyerahin semuanya ke AI. Apalagi kalau lu pengen bikin yang kayak ginian dengan goals lebih ke software kayak gua, tapi lu nggak ngerti software yang lu bikin, nggak akan bisa ngapa-ngapain ke depannya, bakal cukup sulit gitu. At least di video kali ini setidaknya drone-nya udah bisa terbang dan buktiin ke kalian semuanya bahwa gua pun bukan seorang engineer robotik kayak orang-orang gitu ya, yang berkaitan dengan elektro, nyolder dan lain-lain, tapi bisa melakukan ini semua dengan proses belajar pastinya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngulik hal-hal serupa, silahkan pelajari dulu teori-teorinya, konsep-konsepnya, dan harus berani mencoba, juga harus berani gagal. Karena kalau nggak berani nggak akan pernah jadi sama sekali guys. Gue pun udah gagal berkali-kali. So sampai jumpa di lapang lagi, itu ada kesimpulan dari Dea yang di lapang. See you. Kurang lebih seperti itu terbangnya. Jadi udah nggak penasaran lagi sekarang ya, drone Arduino itu kayak gimana terbangnya. Dan itu dengan baris kode yang masih sedikit, belum banyak sensor yang gua masukin ke dalam drone-nya. Ini baru yang paling minimal, cuman ada 1, 2, 3 biji doang modulnya, 1 microcontroller, 1 gyro, 1 receiver, belum ada yang lain-lain, belum gua pasang barometer. Nanti kita bakal coba pasang juga, dan pasti harus nambahin kode. Nah jadi enaknya drone seperti ini itu adalah pertama biayanya lebih murah daripada drone yang kita biasa
rakit atau beli, apalagi drone FPV atau beli jadi itu lebih mahal. Kenapa murah? Karena kita harus bikin programnya sendiri atau nyesuaiin sama firmware yang sudah ada yang open source, terus dipasangin ke microcontrollernya. Dan pemilihan partnya juga itu terserah kita. Yang jelas kita harus ngerti program, bisa ngoding, rata-rata bahasanya di C++ atau C, bisa juga pakai Python, dan kita harus ngerti jalur wiring yang ada di drone-nya itu harus kayak gimana. Ini pun belum sempurna, kalian bisa lihat gua direct solder ya di sini. Jadi masih berantakan banget. Ini tuh bayangin aja guys, ini drone dengan solderan yang jelek banget seperti ini. Belum gua apa-apain, ini masih prototype. Karena gue pengen coba dulu software yang gue bikin atau firmware yang gue bikin apakah berfungsi atau enggak untuk kontrol 4 motor ini. Bayangin apalagi kalau solderannya rapi, pakai board yang apa itu sebetulnya kayak PCB yang udah kita buat sendiri, jadi lebih rapi aja gitu ya dilihatnya. Dan ditambah lagi kalian bisa lihat sini ESC-nya nih, ini untuk sistem kontrol motornya. Lihat solderan gue, silahkan dilihat masing-masing guys. Enggak banget ini harusnya yang bisa bikin drone-nya nggak bener, tapi bayangin aja kayak gini pun drone-nya bisa terbang dengan cukup nyaman lah segitu mah, walaupun agak sedikit batuk, karena intinya adalah di firmware dan di tuningnya. Kesimpulannya sekarang gua udah tahu bahwa bikin drone kayak gini tuh nggak terlalu mudah juga gitu ya. Yang mana sebenarnya dulu cita-cita gua tuh pengen punya produk drone sendiri. Sampai lu bisa lihat di sini gua udah siapin juga bikin custom PCB-nya khusus buat drone yang bakal gua bikin, dan udah gua kasih nama cuy drone untuk flight controllernya gitu ya. Dan setelah gua pikir-pikir, setelah gua membuat yang versi prototype ini, kayaknya akan sedikit kesulitan, ditambah lagi dengan ada hal baru, drone baru di dunia ini yang namanya DJI Neo yang harganya 3 jutaan, dan menurut gue ini nggak make sense banget sih. Gue sampai ngebayangin gitu ya kalau ngedevelop Arduino yang ini nih, proyekan ini, terus gue bikin fiturnya sama persis kayak DJI Neo, itu kayaknya bakal lebih dari 3 juta rupiah deh, dan bahkan desainnya pun kayaknya lebih jelek dari DJI Neo. Ditambah lagi belum waktu ngulik, proses ngulik, kegagalan yang terjadi itu juga bisa buang biaya dan buang waktunya. Ya, untuk DJI Neo ini mungkin nanti gue bakal bahas di video terpisah kalau gue udah punya drone-nya sih ya. Dan gue pengen banget ngebahas DJI Neo ini seputar teknologi yang dipakai sama DJI Neo-nya itu sendiri, karena ini berkaitan banget sama sintaks dan AI udah pasti. Intinya DJI Neo ini capability AI-nya gokil banget sih ya guys ya. So overall apa yang gue lakukan ini sekarang sih lebih ke rasa penasaran, pengen nambah wawasan, dan buat achievement aja sih. Kayak ya daripada gabut gitu mending nyobain bikin yang kayak beginian. Dan apakah kalian mau nge-build yang serupa kayak gua gini juga? Kalau mau silahkan ditanyain aja langsung di kolom komentar, nanti gua kasih tahu apa aja yang harus kalian siapin, atau kalian mungkin ada yang error, pengen tahu ABCD-nya kayak gimana lebih detail lagi, bisa langsung ke Instagram gua aja, DM aja, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga like dan komen di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Dafrizal, bye bye.